Pernahkah Anda duduk diam, lalu muncul sebuah ide di kepala Anda? Hanya sekelebat, tapi terasa besar, misterius, dan entah kenapa terasa sangat penting. Namun begitu cepat ia datang, begitu juga ia pergi. Kita semua pernah mengalaminya. Dan mungkin itulah satu-satunya perbedaan antara mereka yang hidup dalam kelimpahan dan mereka yang terus bertanya, kenapa hidupku tidak berubah? Ide adalah benih kekayaan. Napoleon Hill pernah berkata, semua kekayaan, semua harta, semua keajaiban bermula dari satu hal, IDE. Tapi ide bukan jaminan. Berapa banyak orang yang punya ide cemerlang, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji? Berapa banyak yang berkata, dulu aku pernah punya ide seperti itu, sambil melihat orang lain sukses besar? Jadi, pertanyaannya bukan apakah Anda punya ide, tapi apa yang Anda lakukan dengan ide itu. Bayangkan, kalau saya katakan bahwa satu ide sederhana bisa Anda ubah menjadi 100 juta, tanpa modal besar, tanpa koneksi, tanpa keberuntungan, hanya dengan mengaktifkan kekuatan yang sudah Anda miliki di dalam pikiran Anda sendiri. Apakah Anda percaya atau Anda ragu? Karena itulah titik awal dari segalanya, keyakinan, iman, kepercayaan mutlak bahwa Anda bisa. Karena tanpa itu, tidak ada langkah berikutnya, tidak ada energi, tidak ada gerakan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, aku bisa mengubah ideku menjadi kekayaan nyata. Ulangi lagi, dengan keyakinan. Karena setiap kali Anda mengucapkannya, pikiran bawah sadar Anda mulai membuka pintunya. Itulah kekuatan autosugesti. Napoleon Hill mengajarkan bahwa autosugesti adalah cara Anda mendidik pikiran bawah sadar Anda. Seperti menanam benih ke tanah. Anda ulang, Anda sirami. Sampai suatu hari, benih itu tumbuh menjadi pohon yang kuat. Dan ide Anda adalah benih itu. Tapi benih tidak tumbuh begitu saja. Ia perlu desire, keinginan yang membakar, bukan keinginan main-main, bukan mimpi yang hanya dibicarakan di tongkrongan, tapi desire yang membuat Anda sulit tidur, yang membuat dada Anda bergetar saat membayangkannya terjadi, yang membuat Anda berkata, "Aku akan mewujudkan ini," atau "mati mencoba." Di titik itulah, energi Anda berubah, fokus Anda tajam, dan semesta mulai memperhatikan Anda. Ingat ini, keinginan yang kuat adalah magnet kekayaan, tapi bahkan desire yang paling kuat akan padam jika Anda tidak bertindak. Dan tindakan hanya lahir dari satu hal, tujuan yang jelas. Definiteness of purpose. Itulah rahasia sejati yang diajarkan Napoleon Hill. Berapa banyak orang yang berjalan, tapi tidak tahu kemana? Berapa banyak yang bekerja keras, tapi merasa hampa? Karena mereka tidak punya tujuan yang pasti. Sekarang, ambil waktu sejenak, tutup mata Anda, dan tanyakan, apa sebenarnya tujuanku? Bukan tujuan yang diajarkan orang tua Anda, bukan mimpi yang ditularkan media sosial, tapi suara hati Anda sendiri, tujuan hidup sejati Anda. Jika Anda bisa menjawab itu, maka Anda sudah lebih maju dari 90% manusia di dunia ini. Dan dari sanalah, segalanya dimulai. Bayangkan ini, seorang pria biasa, tidak punya uang, tidak punya koneksi. Hanya satu ide kecil di kepalanya. Membuat makanan ringan dari bahan lokal. Setiap malam dia menulis idenya, dia bayangkan produknya, dia rasakan suksesnya. Dia ulang afirmasinya setiap pagi. Ideku akan menjadi 100 juta. Dan setiap hari dia bertindak. Menelpon, mencoba, gagal, belajar, bangkit lagi. Orang-orang menertawakannya. Tapi dia punya sesuatu yang mereka tidak punya. Keyakinan dalam diam. 3 tahun kemudian, produk kecilnya dijual di seluruh Indonesia. Ia bukan hanya menghasilkan 100 juta. Tapi menciptakan lapangan kerja,
menginspirasi ribuan orang, dan membuktikan bahwa satu ide bisa mengubah takdir. Jangan pernah remehkan ide Anda, dan jangan pernah menunggu momen yang tepat. Karena momen yang tepat adalah saat Anda mulai sekarang. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Jika kata-kata ini menyentuh Anda, klik subscribe sekarang. Karena perjalanan Anda baru saja dimulai. Sekarang bayangkan, Anda sedang duduk sendiri. Di ruang yang hening, tidak ada suara, hanya detak jantung Anda sendiri. Dan dari dalam keheningan itu, muncul satu suara lembut. Kamu punya sesuatu yang dunia butuhkan. Itulah suara ide Anda, bukan teriakan, bukan tekanan, tapi sebuah bisikan halus dari jiwa Anda, yang selama ini mungkin Anda abaikan. Berapa banyak ide yang datang lalu pergi, karena kita terlalu sibuk dengan dunia luar. Berapa banyak mimpi yang mati, karena kita menunggu persetujuan orang lain. Napoleon Hill pernah berkata, orang miskin adalah mereka yang membiarkan opini orang lain jadi alasan mereka menyerah. Jadi jika Anda benar-benar ingin mengubah ide menjadi 100 juta, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah diam. Dengarkan diri Anda sendiri. Percayai intuisi Anda. Karena dari sanalah kekuatan Anda berasal. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Satu ide tidak cukup. Ia butuh rencana. Tapi perhatikan, baik-baik. Banyak orang jatuh di titik ini. Mereka menunggu rencana yang sempurna. Menunggu semua jelas. Menunggu semua aman. Padahal hidup tidak pernah menunggu. Napoleon Hill mengajarkan satu prinsip penting. Mulailah dari tempat Anda berada dengan apa yang Anda punya. Rencana bukan untuk menunggu. Rencana adalah untuk dibangun sambil berjalan. Anda mungkin hanya punya pena dan kertas sekarang, tapi itu cukup untuk memulai. Tulislah idemu setiap hari. Bayangkan hasil akhirnya. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi, karena pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membedakan antara kenyataan dan keyakinan. Inilah inti dari transmutasi pikiran menjadi kekayaan. Sesuatu yang dulu terdengar seperti sihir, kini dibuktikan oleh sains dan psikologi. Ketika Anda berpikir kuat tentang sesuatu, ketika Anda fokus dan emosional terhadap ide Anda, pikiran Anda mulai mengaktifkan energi, menggerakkan tindakan, menarik peluang. Itulah sebabnya emosi Anda adalah bahan bakar. Dan emosi yang paling kuat adalah iman. Iman bukan hanya soal agama. Iman adalah kepercayaan mutlak. Bahwa meskipun Anda belum melihat hasilnya, Anda tahu itu sedang datang. Itulah cara Anda bertahan di masa-masa sulit. Saat orang lain menyerah, saat dunia tak melihat, Anda tetap berdiri. Karena Anda tahu, Anda tidak berjalan sendirian ketika tujuan Anda murni. Ketika ide Anda datang dari hati, maka semesta akan mulai mengirim bantuan dalam bentuk ide baru, pertemuan tak terduga, atau bahkan mimpi yang memberi petunjuk, tapi Anda harus siap. Karena bantuan hanya datang kepada mereka yang terus berjalan. Disinilah pentingnya prinsip berikutnya dari Napoleon Hill, Mastermind. Bayangkan dua lilin yang menyala. Mereka saling mendekat dan nyala apinya menjadi lebih terang. Begitulah pikiran Anda ketika bertemu dengan pikiran orang lain yang selaras, yang mendukung, yang percaya seperti Anda percaya. Temukan satu orang, satu saja, yang bisa mendengarkan ide Anda tanpa menghakimi, yang bisa berkata, ayo, kita cari caranya. Itulah kekuatan mastermind. Tidak perlu 15 orang. Cukup satu yang benar-benar percaya, karena keyakinan itu menular. Dan saat Anda mulai berbagi visi Anda dengan orang yang tepat, maka langkah Anda akan terasa lebih ringan. Tapi perhatikan, jangan bagikan ide Anda ke sembarang orang. Banyak impian mati karena dibagikan ke orang yang salah. Bukan karena mereka jahat,
Tapi karena mereka tidak bisa melihat apa yang Anda lihat, itu bukan salah mereka. Itu adalah pelajaran bagi Anda untuk menjaga energi Anda, untuk menjaga benih Anda, sampai cukup kuat untuk tumbuh. Sekarang, bayangkan lagi ide Anda. Lihat ia tumbuh. Lihat ia menjadi nyata. Lihat wajah Anda tersenyum saat hasilnya datang. Dan tanya diri Anda, berapa nilainya bagi saya untuk mewujudkan ini? Apakah nilainya 10 juta, 50 juta, atau 100 juta? Sebenarnya, bukan soal jumlah uangnya, tapi soal siapa Anda menjadi dalam proses mewujudkannya. Uang hanya bonus. Hadiah dari perjalanan batin. Yang utama adalah transformasi jiwa Anda. Dan setiap langkah kecil, setiap kegagalan kecil, setiap malam Anda menangis sendirian adalah bagian dari cerita itu. Jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan bukan akhir, tapi jembatan menuju versi terbaik Anda. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Jika Anda masih di sini, jika Anda masih mendengarkan, itu artinya Anda sudah siap. Siap untuk mewujudkan ide Anda. Siap untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Siap untuk hidup dalam visi Anda sendiri. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Dan sekarang, setelah Anda menanam benih ide itu dalam pikiran, setelah Anda mulai menyiraminya dengan kepercayaan, dengan perasaan, dengan tindakan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, hidup mulai berubah. Bukan secara besar dan mencolok, tapi perlahan. Hening. Diam-diam. Anda mulai bangun lebih pagi. Mulai berpikir lebih jernih. Mulai menolak ajakan yang tak sejalan dengan tujuan Anda. Anda merasa berbeda. Dan benar, itu karena Anda sedang berubah. Disiplin mulai tumbuh. Napoleon Hill menyebut disiplin sebagai pilar dari segala pencapaian besar. Tanpa disiplin, ide Anda akan tetap jadi angan-angan. Tapi dengan disiplin, ide itu mulai berbentuk, mulai punya arah, mulai menjadi nyata. Disiplin bukan berarti hidup keras atau kaku. Disiplin adalah kesetiaan kepada impian Anda. Setiap kali Anda menolak kemalasan, setiap kali Anda berkata tidak pada godaan, itu adalah bentuk cinta terhadap masa depan Anda sendiri. Lihatlah orang-orang sukses di sekitar Anda. Mereka bukan yang paling cerdas, bukan yang paling berbakat, tapi mereka adalah orang yang paling konsisten. Setiap hari mereka melakukan sedikit, tapi tidak pernah berhenti. Dan disitulah keajaiban terjadi. Sekarang saya ingin Anda bayangkan satu hal. Hari ketika Anda membuka rekening Anda dan melihat angka 100 juta di sana. Bukan dari lotre, bukan dari warisan, tapi dari ide yang dulu hanya ada di kepala Anda. Bagaimana rasanya? Bangga? Terharu? Tak percaya? Dan lebih penting lagi, siapa diri Anda pada saat itu? Karena sejatinya, 100 juta itu bukan tentang uang. Itu tentang siapa yang Anda jadi selama prosesnya. Mungkin hari ini Anda masih bingung, masih bertanya, tapi bagaimana caranya? Langkah pertama apa? Tenang. Hampir semua yang sukses memulai dalam ketidaktahuan total. Tapi mereka punya satu senjata rahasia. Mereka mulai juga. Dan langkah pertama itu mengubah segalanya. Satu ide ditulis di kertas, dibaca setiap pagi, dirasa dengan penuh emosi, didoakan dalam sujud, dibayangkan saat menatap langit. Langkah kecil, hari demi hari. Sampai tiba waktunya, ide itu menjadi gerakan. Gerakan itu menjadi sistem. Sistem itu menjadi penghasilan. Itulah kekuatan persistensi. Bukan yang tercepat yang menang, tapi yang tidak pernah berhenti. Napoleon Hill berkata, kebanyakan orang menyerah hanya beberapa langkah dari kemenangan. Jangan jadi salah satunya. Kalau hari ini Anda lelah, istirahat. Tapi jangan menyerah. Kalau hari ini Anda gagal, ambil pelajaran. Tapi jangan ubah mimpimu.
Karena setiap kegagalan adalah latihan untuk kapasitas Anda. Tuhan tidak akan beri Anda 100 juta jika mental Anda masih 100 juta. Itulah mengapa proses ini begitu penting. Uang tidak akan datang kepada Anda sebelum Anda menjadi orang yang mampu menjaganya. Sekarang mungkin ide Anda terlihat sepele. Membuka jasa desain sederhana, menjual makanan rumahan, membuat video dari rumah, menulis e-book. Tapi lihat semua perusahaan besar di dunia. Google, Amazon, Facebook, Tokopedia. Semua bermula dari satu ide kecil, satu ruang kecil, satu orang yang percaya. Jadi jangan remehkan ide Anda. Dan yang lebih penting, jangan remehkan diri Anda sendiri. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Jiwa Anda membawa blueprint kesuksesan. Dan setiap kali Anda bertindak, Anda sedang membuka pintu demi pintu menuju impian itu. Mungkin Anda tak punya mentor sekarang. Mungkin Anda merasa sendirian. Tapi ingat, semesta selalu bergerak untuk mereka yang bergerak. Setiap langkah Anda adalah doa yang hidup. Dan doa tidak pernah sia-sia. Lihat ke cermin malam ini dan ucapkan dengan pelan, "Aku sedang menjadi versi terbaik dari diriku. Dan aku siap menerima kekayaan yang selaras dengan panggilan jiwaku." Ucapkan itu setiap hari, karena kata-kata Anda adalah sihir, dan pikiran Anda adalah kuasa. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Kekuatan untuk mencipta, untuk menarik, untuk menjadi kaya dengan cara yang bermakna. Jika kata-kata ini menggugah Anda, klik subscribe dan jadilah bagian dari gerakan ini. Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda, yang tidak hanya bermimpi, tapi juga bangkit dan bertindak. Sekarang, mari kita jujur. Apa yang sebenarnya menahan Anda? Apakah itu rasa takut gagal? Takut ditertawakan? Takut kehilangan waktu, uang, energi? Atau takut untuk sukses? Iya, takut untuk sukses. Karena banyak orang diam-diam takut akan apa yang terjadi jika mereka benar-benar berhasil. Takut meninggalkan zona nyaman. Takut menjadi versi diri yang lebih besar. Tapi biarkan saya katakan, ini, takut adalah sinyal bahwa Anda berada di ambang perubahan besar. Dan Anda hanya punya dua pilihan, menarik diri kembali atau melangkah maju ke kehidupan yang selama ini Anda doakan. Napoleon Hill mengajarkan, tidak ada batasan bagi pikiran manusia, kecuali batasan yang kita terima sebagai kenyataan. Jadi kalau selama ini Anda percaya bahwa 100 juta mustahil, maka itulah kenyataan Anda. Tapi jika hari ini Anda mulai mempercayai bahwa itu mungkin, maka dunia Anda akan mulai menyesuaikan diri. Inilah prinsip spiritual yang begitu dalam. Pikiran adalah sebab, realita adalah akibat. Kalau Anda ingin mengubah hasil, ubah dulu apa yang Anda pikirkan setiap hari, apa yang Anda ulang setiap pagi, apa yang Anda imani di dalam hati. Karena disitulah semua dimulai. Sekarang mari kita bicarakan tentang satu elemen terakhir yang membedakan mereka yang mengubah ide menjadi kekayaan dengan mereka yang hanya terus bermimpi. Keberanian. Keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang bergerak meskipun takut. Setiap orang hebat yang Anda kagumi pernah merasa takut juga. Mereka pernah gagal, pernah malu, pernah ditolak. Tapi mereka terus melangkah, karena mereka tahu visi lebih penting dari validasi. Dan sekarang, itu giliran Anda. Sudah cukup lama Anda menyimpan ide itu sendiri, sudah cukup lama Anda memendam keinginan dalam diam. Hari ini, saat ini, adalah momen untuk menyalakan nyala itu. Tuliskan ide Anda. Ulang afirmasi Anda. Bayangkan hasil akhirnya. Bangun rencana sederhana. Dan mulailah. Bukan besok,
Bukan saat punya uang, bukan saat merasa siap, tapi sekarang. Karena satu langkah hari ini lebih berharga dari 1000 rencana besok. Dan ingat, setiap langkah kecil Anda sedang ditonton oleh takdir. Semesta tidak mendengarkan ucapan Anda, semesta merespons getaran Anda. Semakin Anda bergerak dengan iman, semakin pintu-pintu akan terbuka. Dan ketika Anda merasa lelah, ingat kenapa Anda mulai, bukan demi uang semata, tapi demi menjadi seseorang yang bangga saat bercermin. Demi bisa berkata, aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Sekarang, mari kita renungkan ini bersama. Bayangkan 1 tahun dari sekarang. Anda duduk di tempat yang sama, tapi kali ini, bukan sebagai pemimpi, tapi sebagai pencipta realita. Anda melihat kembali ke hari ini, dan Anda berkata, terima kasih, aku berani memulai. Dan semua itu bermula dari satu ide kecil yang Anda ubah menjadi kekuatan besar. Sekarang, saya ingin Anda mengambil keputusan, putuskan, bahwa mulai hari ini, Anda akan menghormati ide Anda. Menghargai suara dari dalam. Charter menghidupkan potensi sejati Anda. Karena jika Anda tidak melakukannya, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Klik subscribe sekarang jika Anda merasa ini adalah panggilan bagi hidup Anda. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang butuh dorongan, karena satu ide kecil bisa menyalakan ribuan jiwa. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Ingatlah, kekayaan sejati bukan dimulai dari rekening, tapi dari pikiran. Dan Anda sudah memulainya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.